Teknik pembuatan bordir, seperti yang sudah disinggung sebelumnya. Jadi untuk mengerjakan sebuah bordir setidaknya dikenal dua jenis teknik bordir yang sanggup diterapkan. Teknik yang dimaksud yakni berupa bordir tangan dan bordir mesin. 1. Bordir tangan. Bordir tangan pada dasarnya merupakan teknik bordir yang pengerjaannya dilakukan menggunakan tangan. Karena dibentuk dengan tangan, bordir ini sudah pasti mempunyai nilai tersendiri apalagi jenis tusukannya lebih bervariasi. Untuk kepentingan yang berkaitan menggunakan seni, jenis tusuk hias yang bisa digunakan untuk menciptakan bordir yaitu tusuk balik alias tusuk tikam jejak buat membuat tangkai, membentuk garis dan buat menjahit lipatan dan menyambung kain. Tusuk batang alias tusuk tangkai untuk membuat batang, ranting dan buat mengisi bidang. Tusuk rumani buat membuat daun dan bunga-bunga dan bentuk bidang yang panjang. Tusuk veston buat menciptakan bunga, lubang kancing, buat memperkuat dan menghias bagian tepi kain. Tusuk bunga buat membuat bentuk bunga. Tusuk rantai buat menciptakan garis pembatas, dahan dan ranting. Tusuk datar buat menciptakan bentuk bunga, daun, dan mengisi bidang. Tusuk flanel buat menciptakan hiasan tepi dan garis pembatas. Tusuk daun buat membuat aneka macam bentuk daun. Tusuk bulion untuk membuat bentuk bunga kecil dan hiasan bulir-buliran. Tusuk lurus buat membuat bentuk bunga dan rumput. Tusuk satin buat membuat helai daun dan bentuk-bentuk bebas. Tusuk jelujur buat menciptakan garis dan menjelujur sambungan dan lipatan kain. 2. Bordir mesin. Bordir mesin merupakan teknik bordir yang proses pembuatannya dikerjakan dengan mesin. Mesin yang dimaksud mampu berupa mesin jahit biasa, mesin bordir listrik dan pula mesin bordir komputer. A. Mesin jahit biasa. Mesin jahit biasa sebenarnya merupakan jenis mesin jahit yang memiliki fungsi utama buat menjahit kain atau bahan lain yang sanggup dilalui jarum dan benang. Namun menggunakan sedikit modifikasi mesin jahit biasa ini juga bisa digunakan buat membordir secara manual. Dalam bisnis konveksi umumnya mesin jahit biasa ini lebih banyak difokuskan buat membuat bordir dalam beberapa macam produk sandang saja. Sebagai model jaket apabila ada nama atau inisial berbeda. Kaos bola buat nama dan nomor yang pada bordir list atau diklaim jua pelaksanaan. Topi untuk jumlah order yang sedikit. Untuk jenis mesinnya sendiri, hampir seluruh mesin jahit manual juga mesin jahit portable bisa digunakan buat membuat banyak sekali pola bordir dengan penyesuaian eksklusif. Supaya lebih gampang pakai sepatu bordir, sulaman mesin jahit, darning foot. B. Mesin bordir listrik. Mesin bordir listrik adalah mesin bordir yang dijalankan tanpa program komputer. Mesin ini umumnya lebih digemari karena praktis dalam pemakaian dan harganya juga nisbi terjangkau buat membantu bisnis bordir dan konveksi skala kecil. Dalam proses pembuatan bordir dengan mesin bordir listrik, keterampilan pengrajin sangat menentukan hasil akhir menurut hiasan yang dibentuk. Biasanya semakin mahir orang yang mengerjakannya maka hasilnya juga akan semakin rapi, halus, detail dan memuaskan. C. Mesin bordir komputer. Mesin bordir personal komputer termasuk ke dalam jenis bordir otomatis yang diproses dengan memakai donasi sistem komputer buat mengolah gambar desain bordir. Beberapa contoh bordir yang bisa dibentuk dengan mesin bordir personal komputer yaitu bordir handuk atau mouse stitch yang dulu poli dipakai buat bordir di jaket varsity. Kalau tren sekarang telah sanggup diaplikasikan ke kebaya, busana muslim, kerudung dan topi. Bordir timbul 3D, yang memiliki tampilan nampak muncul atau keluar. Bordir ini umumnya banyak diaplikasikan dalam topi snapback. Bordir stick atau chain stitch yang banyak dipakai buat busana muslim, kebaya, kerudung, topi, kaos dan lain-lain. Dibandingkan dengan bordir tangan, jenis tusuk hias yang digunakan dalam mesin bordir justru hanya sedikit variasinya. Tusuk hias yang dimaksud yaitu berupa tusuk lurus buat menciptakan kerangka motif sebelum dibordir, buat menciptakan isian pada motif, buat mengisi bidang yang lebar dan buat membuat motif yang berupa garis baik garis lurus juga lengkung. Tusuk zigzag buat berbagai bentuk motif, baik berupa garis, bentuk geometris, bentuk tanaman fauna dan sebagainya.